Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan bahas min mahasini dinil Islam, di antara kebaikan agama Islam dan syariat Islam ini adalah larangan memberatkan diri. Larangan dalam memberatkan diri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang mulia. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam itu terdapat di dalamnya perintah dan larangan. Ya, perintah itu pasti mendatangkan kemaslahatan dan larangan pasti mendatangkan kemudaratan. Oke. Di antara larangan Islam adalah larangan dalam memberatkan diri. Ya, dalam memberatkan diri atau melakukan sesuatu yang membuat diri kita merasa berat dalam menjalankan syariat. Karena agama Islam ini dibangun di atas kemudahan, bukan dibangun di atas kesulitan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul ausar. Allah menginginkan kepada kalian itu al-yusra, yaitu yusra, kemudahan dalam segala hal. Wa la yuridu bikumul ausar, dan Allah tidak menginginkan kesulitan kepada hidup kalian. Artinya dalam pelaksanaan syariat tidak boleh dalam hati kita ada rasa berat. Baik berat karena sebab malasnya jiwa kita dalam beramal, atau membebani diri di luar batas kemampuan kita, sekalipun semangat kita menggebu-gebu. Dua-duanya ini tercela semua. Ya, merasa berat, yang pertama merasa berat dalam beramal padahal amalnya itu sudah disederhanakan oleh Allah, itu tercela, dan memberatkan diri dalam amal sehingga membuat dirinya kesulitan, itu juga tercela. Yang benar adalah menata hati, memudahkan diri dalam pelaksanaan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menambahkan bagian-bagian dari syariat, menjalankan syariat sesederhana mungkin. Lihat, syariat Islam ini tidak memberatkan. Jalankan syariat sesederhana mungkin. Waktunya sholat, ya sholat. Ya, sholat maghrib, ya 3 rakaat sudah. Tidak usah aneh-aneh lagi sudah. Kalau mungkin masih semangat Ustaz pengen sholat, tambah apa? Qabliyah dan ba'diyahnya. Tambah sholat ba'diyahnya 2 rakaat. Begitu. Nggak perlu kita untuk memberatkan diri di luar batas kemampuan kita. Dalam sholat maghrib contohnya, bacaannya sederhana saja. Nggak usah Al-Baqarah. Jangan. Pada suatu ketika ini terjadi, coba. Bukan di zaman kita, justru di zaman Nabi. Ada sahabat itu yang bernama Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang begitu semangat. Kan beliau itu ditunjuk sama Nabi SAW untuk menjadi pemimpin dalam sebuah kabilah. Kamu wis yang imami sholat, kamu yang bin, kamu begitu. Tiba-tiba di suatu malam, datanglah, bukan suatu malam, antara maghrib dan isya, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Dia terburu-buru.
Kemudian Nabi bertanya, kenapa kamu datang terburu-buru? Ngelapor. Ini orang laki, ini orang ngelapor. Ya Rasulullah kata, itu Mu'adz bin Jabal memberatkan kami dalam sholat. Kata Nabi, kenapa? Oh ini sholat maghrib. Iya, dia baca Al-Baqarah sholat maghrib. Sholat maghrib baca Al-Baqarah. Maka Nabi SAW selepas itu manggil Mu'adz. Dan Nabi mengatakan, menegur Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu mau bikin fitnah di tengah-tengah umat, wahai Mu'adz? Coba bayangkan Nabi alaihi salatu wassalam berusaha menggambarkan pelaksanaan syarat ini sederhana. Salat maghrib jangan panjang-panjang. Baca ayat-ayat yang qisarus suwar atau qisar al-mufassal, ayat-ayat yang pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu udah pendek. Nah, jangan ke atasnya, jangan. Kalau abasa Ustaz, pas maghrib abasa. Abasa An-Nazi'at, An-Naba. Ini nggak cocok kalau dibaca maghrib. Nah, baru kemudian kalau sholat Isya itu adalah awasitul mufassal. Awasitul mufassal adalah ayat-ayat yang sifatnya pertengahan, dari nggak begitu pendek ke nggak panjang-panjang banget. Ya mungkin dari An-Naba sampai ke Sabbihis itu termasuk awasitul mufassal. Terutama kalau bacanya tartil ya. Kalau tartil kan bacanya insya Allah nggak lama gitu. Kalau bacanya nggak tartil, maksudnya yang agak lambat, ya lama An-Naba itu. Amba yatasaalun. Menang di sini. Jamaahnya, aduh ini kapan lanjut ayat kedua ini? Ini nggak boleh jamaah. Loh, Anda itu ngaji Ustaz pengen seperti kuro-kuro. Nah ini memberatkan diri dan memberatkan jamaahnya. Jadi Islam itu betul-betul menyederhanakan dalam pelaksanaan syariat. Sudah, kalau subuh baru boleh dipanjang-panjangin karena sunnahnya Rasulullah itu subuh baca 60 sampai 100 ayat. Itu kalau subuh. Ya, ini yang benar sesuai sunnah. Maka mengikuti sunnah itu sama halnya sederhana dalam menjalankan syariat. Tidak boleh memberatkan diri dan tidak boleh ada rasa berat dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Begitu pula larangan memberatkan diri dalam agama serta zuhud. Dilarang zuhud pada perkara-perkara kebaikan. Nih termasuk memberatkan diri adalah zuhud terhadap perkara kebaikan. Ya, zuhud terhadap perkara kebaikan. Contohnya apa? Zuhud dari soft pertama. Ini salah. Jadi ada soft kosong, kita sama-sama sama kawan kita di soft kedua, kemudian kita bilang, monggo Pak, monggo. Nah itu zuhud yang tercela itu. Justru kita yang maju. Kecuali kalau ternyata space dari soft tersebut kecil yang tidak memungkinkan kalau kita masuk malah mendolimi orang, ya lebih baik anak-anak saja yang disuruh. Nah, kalau memang ternyata cukup kita masuk di situ, jangan ngasih tempat kepada orang. Kenapa? Karena itu adalah zuhud yang tercela, zuhud dalam ketaatan. Zuhud dalam ketaatan itu nggak boleh. Isar mendahulukan orang lain dalam ketaatan, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, itu nggak boleh. Harus kita dulu maju. Ini orang kadang kebalik. Kalau lagi lowong depannya, males yang mau maju, nyuruh orang. Giliran di pojokan sisa sempit-sempitan itu di tembok, biasanya tinggal satu kaki doang itu. Ya, masuk. Nggak boleh jamaah. Kita ini kalau soft ini tolong ya diperhatikan dalam masalah soft. Soft itu dimulai dari mana sih? Dari tengah terus kanan satu. Kalau kita datang orang ketiga di soft tersebut, kita masuk ke kiri. Nanti orang keempat ke kanan, orang kelima ke kiri, orang keenam kanan, orang ketujuh kiri, begitu terus. Gitu. Jadi soft itu balance, seimbang. Patokannya
orang mulai dari tengah. Maka shaf itu nggak boleh mulai dari pinggir. Mulai dari pinggir ke sini, dari pinggir ke sana. Nggak boleh. Nanti malah menimbulkan mencar-mencar itu tadi. Nah, shaf itu ketika kita berdiri, lurusnya shaf itu patokannya pada tumit, bukan pada jari. Ini tolong diperhatikan, tumit itu kaki kita bagian belakang, bukan jari bagian depan. Karena jari kita dengan anak kita ya beda. Jadi orang kan kadang ada yang panjang kayak kunyit, kecil kayak kencur, macam-macam, udah bentuknya macam-macam. Ya, ada yang gede kayak laos, ya, macam-macam sudah. Kalau semua dijadikan patokan, jarinya lurus, belakangnya tidak lurus. Harusnya apa? Tumitnya yang lurus. Nah, kemudian juga dalam berdiri di dalam shaf itu, jangan kurang dari lebar badan kita, jangan juga lebih dari lebar badan kita. Kenapa? Karena shaf yang rapat yang paling afdol adalah ketika bahu ketemu dengan bahu, kaki ketemu juga dengan kaki. Kalau terlalu kecil, kaki orang ketemu kaki kita dan bahunya terlalu masuk ke wilayah badan kita. Dan itu tidak nyaman. Nah, sama seperti orang maksa diri masuk. Akhirnya orang begini-begini. Sampai kalau apa itu? Sedekap itu kan sampai begini. Salatnya. Atau kalau enggak selang-seling. Maju satunya mundur. Ya, kenapa? Karena ini terlalu rapat. Kan lebih rapat lebih bagus. Enggak gitu. Salat juga membutuhkan kenyamanan. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam hal ini. Jangan memberatkan diri. Kalau memang tidak cukup, nggak apa-apa. Besok berikutnya. Ya, jangan memaksakan diri. Maka begitulah sholat. Begitulah sholat. Seorang imam dalam sholat, itu nggak boleh berlebih-lebihan. Ya, nggak boleh berlebih-lebihan. Ketika dia mengimami makmumnya, dia harus melihat makmum tersebut. Apakah ada yang sekiranya jamaah yang punya hajat kebutuhan, yang kira-kira masuk masjid udah keburu-buru, ada nggak orang begitu? Pokoknya mampir sholat, ya kan, mampir sholat dulu, orang safar mampir. Nah, itu nggak boleh dilama-lamain jemaah. Itu harus diringkas sholatnya. Atau ketika terdengar suara bayi menangis, ya, suara bayi menangis, maka segera diringkas sholatnya, bukan diringkas rakaatnya, diringkas bacaan sholatnya. Atau ketika ada orang yang sudah tua, yang tidak mampu untuk berlama-lama mendirikan sholat, maka diringkas sholatnya. Maka itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali lagi kepada zuhud pada perkara kebaikan itu tercela atau terlarang, ya, atau ketaatan. Karena agama Islam ini dibangun di atas kemudahan dan keadilan. Dari sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada sebuah kisah yang menarik. Datang 3 orang laki-laki kepada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu rumah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bertanya kepada istri beliau tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri Nabi ini, salah satu istri Nabi ini menjawab pertanyaan mereka tentang ibadah Rasul, muncul dalam perasaan mereka taqalluha. Taqalluha itu menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Oh, ternyata ibadah Nabi itu cuma segitu ya. Maksudnya enggak yang sebanyak seperti yang kita kira ya, gitu loh menurut mereka. Mereka itu mengatakan apa? Wa aina nahnu minan nabi. Ya. Sedangkan bagaimana kami dengan Nabi? Amalan Nabi ini lumayan banyak, tapi nggak banyak-banyak banget. Dan berat disebutkan mereka menganggap amalan Nabi itu banyak dan mereka ingin menyainginya. Oh, amalan Nabi itu ternyata banyak ya. Saya ingin menyaingi amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berinisiatif. Apa inisiatif mereka? Amma ana fa usallil laila abadan. Adapun saya akan sholat malam selama-lamanya. Semalam suntuk saya akan sholat, saya nggak akan istirahat. Adapun yang lain mengatakan, ana asumud dahra wala uftir.
saya akan berpuasa setiap hari dan saya tidak akan pernah berbuka satu hari pun. Ya udah, habis maghrib ya puasa lagi terus begitu. Ya tiap hari puasa. Oke? Kemudian yang lain mengatakan wa ana a'tazilun nisa, dan saya tidak akan menikah dan saya akan menjauhi wanita. Wala fala atazawwaju abadan. Saya tidak ingin menikah selama-lamanya. Faja'a ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar obrolan tersebut dan Nabi menjumpai mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antumul ladzi qultum kadza wa kadza? Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Dan beliau mengatakan, ama wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah melebihi kalian. Wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Lakinni akan tetapi asumu wa uftiru. Saya puasa dan saya berbuka. Enggak tiap hari puasa enggak. Wa usalli wa arkudu. Saya ini sholat dan saya juga tidur. Enggak setiap malam begadang sepanjang malam, tidak. Tidak, beliau sholat di sebagian malamnya dan sebagian adalah beliau tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan golonganku. Lihat, tiga orang ini niatnya baik, betul atau tidak? Pengen sholat terus, pengen bisa sholat terus, pengen bisa puasa terus, pengen bisa fokus ibadah terus tanpa ada gangguan dari anak dan istri. Ya begitu. Tapi ya, Nabi SAW menyalahkan ya perbuatan mereka, tidak setuju dengan perbuatan mereka. Kenapa? Karena itu memberatkan diri dan itu dilarang. Oleh karena inilah jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, zuhud dari perkara-perkara kebaikan, seperti halnya makan makanan yang halal. Nggak mau makan daging, Ustaz. Kenapa? Ana, apa contohnya? Jangan ngomong penyakit. Kalau ngomong penyakit memang nggak boleh berlebih-lebihan. Ana vegetarian, Ustaz. Hanya makan rumput contohnya. Herbivora mungkin kan. Ya kan? Ana hanya makan daun-daunan, Ustaz. Sampai ada orang itu bikin masakan rendang bukan dari daging. Dari apa? Terserah, mau dari singkong, mau dari nongko, diproses sedemikian rupa sampai ada rasa daging. Ribet amat perasaan. Kasihan kalau hewannya itu disembelih, itu menyiksa hewan. Dan jenengan juga kasihan hewannya, makanannya dimakan. Iya kan? Iya. Maka Islam itu melarang, zuhud demikian itu dilarang. Dalam sebuah kitab Talbis Iblis yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ada sebuah pembahasan menarik, yaitu tipuan syaitan kepada ahlu zuhud, orang yang suka zuhud. Apa? Syaitan membisikkan kepada mereka bahwasannya daging itu nggak boleh dikonsumsi karena dapat menurunkan semangat dalam beribadah. Ya, menurunkan semangat dalam ibadah. Sehingga orang-orang sufi itu tidak mau dahulu. Oh, kalau sekarang nggak tahu. Ya, dahulu mereka itu ahli zuhud itu mereka tidak mau makan daging, menghindari daging. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Ya, ini menjadi ibrah untuk kita. Boleh makan daging, boleh. Kecuali kalau penyakit ya. Kalau penyakit ya kita harus zuhud dari makanan tersebut. Ya, hindari karena itu adalah bagian dari syariat. Dalam kitab Ad-Dawa disebutkan bahwa salah satu bentuk rahmat Allah kepada hamba adalah ketika Allah melarang hamba dari makan makanan yang dapat memudaratkan dia, meskipun hukum asal adalah halal. Ya, tapi kalau ternyata memudaratkan ya nggak boleh. Ya, ini beda zuhudnya. Adapun zuhud yang tercela adalah ketika dia tidak mau sama sekali disebabkan karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula zuhud. Mungkin bagi orang yang belum menikah contohnya, saya tidak mau menikah dulu, Ustaz. Kenapa? Karena saya ingin fokus pada karir contohnya. Ya. Ini zuhud yang tercela jemaah.
Ini zuhud yang tercela, apalagi dia kalau sudah mapan, apalagi yang mau dikejar. Ya, dia sudah wajib dalam bab nikah, dia sudah sampai pada derajat wajib. Maka dia harus menikah itu. Jangan dibiarkan dirinya sendirian. Jangan. Ya, saya mau zuhud ibadah terus Ustaz. Enggak, Rasulullah istrinya banyak. Jadi sudah sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam menikah. Adapun nikah lagi itu khilaf para ulama antara sunnah dan boleh. Nah, kita kadang masalah ini kenceng nih. Ini iya Rasulullah sunnahnya nikah lagi Ustaz. Nah, kenapa Ustaz tidak nikah lagi? Tidak mampu. Tidak mampu, kita mau nikah lagi nggak mampu. Iya. Tidak mampu apa? Tidak mampu nanggung hisapnya di hadapan Allah. Tidak lucu juga itu. Datang di hadapan Allah miring karena sebab nggak adil. Dilihat orang sak dunyo. Ayo coba. Makanya jangan kalau kita ini, terkadang kita ini ikut kebanyakan nonton berita. Oh, ada Ustadz zuhud maneh ketiga kalinya. Ya Ustadz itu beda kemampuannya. Mungkin imannya lebih tebal daripada kita. Kemampuan rezekinya lebih banyak daripada kita. Ya, beliau dianugerahkan oleh Allah bisa bersikap adil kepada istrinya. Bisa, itu fadilah dari Allah. Ya sudah, Allah Maha tahu kebutuhan hambanya, sudah. Sudah Allah Maha tahu kebutuhan hambanya. Tidak usah memberatkan diri. Nah, ini memberatkan diri juga ini. Dalam bab menikah ini memberatkan diri. Langsung satu saja setengah hidup, cari yang lain. Jangan. Makanya kami pribadi. Nah, ini anak enggak mengatakan pendapat siapa-siapa, pendapat kami pribadi ya. Silakan Anda setuju ataupun tidak setuju. Yang tidak setuju ya sudah, enggak usah protes. Kalau dalam bab fikih itu luas. Ya, kami pribadi memandang bahwa ta'addud itu sunnah bagi orang yang mampu untuk berbuat adil. Dari mana patokannya dia mampu berbuat adil? Ketika dia menikah tanpa masalah. Udah, dia memang nikah tanpa ada problem. Saya tak nikah lagi lah. Kenapa? Istri saya tidak bisa masak. Ya Anda harusnya benerin dulu istri yang nggak bisa masak itu. Jangan nikah lagi. Jangan nikah lagi. Kenapa? Karena nanti problemnya tambah lagi. Ini nambah problem baru itu namanya. Betapa banyak orang yang berpikiran kalau seandainya dia nikah lagi nanti problem selesai. Enggak, nambah lagi. Karena setiap kepala itu pasti ada masalahnya. Jangan nambah kepala baru. Udah perbaiki dulu kepala-kepala yang di rumah ini. Karena berat hisapnya bagi seorang suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebihan dalam hal ini. Kalau tidak mampu, tidak perlu kita mencela syariat. Makanya sebenarnya kalau ibu-ibu bahas masalah ta'addud ini, kalau dibahas secara adil, ibu-ibu ini nggak perlu emosi sebenarnya. Kenapa? Karena wanita itu haknya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas suaminya. Haknya besar. Bahkan ibu-ibu itu kalau suaminya menikah lagi, ibu-ibu tidak akan menanggung sedikit pun dari hisapnya suami. Nggak akan nanggung sedikit pun. Suami tidak berbuat adil, kelak di hadapan Allah suaminya duluan yang diseret. Bahkan ibu yang jadi korban ketidakadilan suami itu tinggal ngantri saja. Habis ini ya Allah, habis dia ini yang protes, saya yang protes habis ini. Nah, sudah itu. Tinggal ditunggu saja laki-laki itu. Makanya beratnya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak bisa bersikap adil. Dan kita tidak boleh berlebih-lebihan memberatkan diri dalam hal ini. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, banyak hal. Pada perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka jauhi sejauh-jauhnya. Dan pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Nabi, maka kerjakan semampunya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian jauhi sejauh-jauhnya. Kenapa? Meninggalkan larangan itu mudah. Cukup berdiam diri saja. Adapun yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampunya. Kita mampu untuk sholat berdiri, sholatlah berdiri. Kita tidak mampu karena sebab sakit, maka sholatlah duduk. Begitu terus. Kenapa? Karena melaksanakan sesuai kemampuan itu lebih baik daripada meninggalkan kewajiban. Kerjakan semampu kita. Semampu kita. Ya. Kenapa terkadang seseorang itu terlilit hutang? Karena dia memberatkan diri dalam urusan syariat.
Kita bisa membantu saudara kita meskipun hanya 100.000, bantu. Gak mampu, cuman bisa mendoakan, doakan. Jangan memberatkan diri. Karena kalau memberatkan diri itu pasti kita akan kalah. Kata Nabi SAW, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada seorang pun yang memberatkan diri dalam urusan agama, pasti dia akan kalah. Orang sholat malam, ya sudah, semampunya saja. Orang puasa, semampunya saja. Ya sudah, kuat-kuatin sudah sampai maghrib. Gak usah ditambah-tambah yang lain. Ya, itulah al-iqtisad. Itulah sederhana dalam pelaksanaan syariat. Jangan berlebih-lebihan. Begitu pula berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Memberatkan diri dalam urusan dunia, makin haram hukumnya. Membeli pakaian berlebihan, membeli kendaraan berlebihan, membelanjakan harta berlebihan, ini menjadi sebab kebangkrutan. Jadi sebab kebangkrutan. Ya, kalau seandainya satu mobil cukup, ya sudah, satu mobil itu cukup. Kalau seandainya memang 2 mobil itu cukup, ya udah cukup 2 mobil itu cukup, lah segitu. Tidak perlu berlebihan dan memberatkan diri. Ya, kenapa? Karena ketika seorang memberatkan diri, menyebabkan dirinya kalah dalam pelaksanaan syariat. Ma'asyiral muslimin rahimin wa rahimakumullah. Oleh karena setiap keburukan-keburukan yang ada dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah lepas kecuali dari 2 poin. Apa itu? Sikap meremehkan dan sikap berlebihan. Sikap memberatkan diri dan juga sikap meremehkan. Ini 2 sifat atau 2 sikap yang paling buruk yang menyebabkan kehancuran pada diri seseorang. Ketika dia meremehkan sesuatu, padahal itu adalah kebaikan yang seharusnya dia kejar, maka dia pasti akan menyesal di kemudian hari. Begitu pula orang yang berlebih-lebihan, dia pun akan menyesal di kemudian hari. Orang yang berinfak itu harus pertengahan. Walladzina idza anfaqu, kata Allah, dan orang-orang ibadur rahman apabila mereka berinfak, lam yusrifu. Mereka infak itu tidak israf. Apa israf? Bentuk israf. Israf itu apa sih? Berlebih-lebihan ya. Dalam infak. Bagaimana Ustaz bentuk berlebih-lebihan dalam infak? Padahal infak itu ibadah. Berinfak pada perkara-perkara yang haram. Infak ke songhorek contohnya. Ono acara songhorek, anak tak nyumbang, apanya contohnya? Konsumsinya. Ini infak yang israf, haram hukumnya. Ya, jelas-jelas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak kepada kemaksiatan itu israf. Oke? Atau memberikan harta kepada orang yang tidak bisa mengelola harta, itu israf. Contoh orang tua ngasih HP ke anak di usia anak yang belum tahu kalau HP itu berharga. Sehingga banyak HP yang terbuang, yang pecah, yang rusak, yang ini, yang itu. Betul atau tidak? Iya. Padahal anak itu loh nggak diajarkan. Nah, HP ini berharga, HP ini mahal. HP ini dibeli dengan uang. Kamu harus kerja dulu kalau mau beli HP. Abi membelikan HP ini kepada kamu hanya untuk fasilitas, jangan dirusak. Setelah itu selesai urusanmu, kembalikan kepada Abi. Harusnya begitu orang tua. Ini terkadang orang tua memberikan HP kepada anak. Anak kan husnudzon Ustaz kepada anak. Pak, husnudzon kepada anak di saat anak bisa mengelola harta, sudah mengetahui fungsi dari harta, itu bagus. Tapi husnudzon kepada anak dikala anak belum mengerti apa-apa tentang harta, itu kezaliman. Dan itu sikap israf yang tercela dalam Islam. Tahukah Anda? Allah Subhanahu wa taala itu melarang walinya ahli waris memberikan harta kepada ahli waris jika ahli waris belum tahu, belum sampai pada usia di mana dia tahu tentang fungsi harta. Seumpama ada anak laki-laki wafat ayahnya, dapat warisan banyak enggak? Dapat. Sama pamannya ditahan dulu. Kenapa? Karena anak ini masih kecil, belum tamyiz, belum baligh, belum mengerti. Maka inilah syarat Islam yang tidak memberatkan
Dalam masalah harta, membelanjakan harta tidak boleh ada sifat israf, dalam menginfakkan harta pun demikian. Atau menginfakkan harta yang disebut dengan infak yang israf adalah berlebihan di luar batas kemampuan. Contoh, dia kemampuannya hanya bisa 50.000. Tapi karena gengsi dan malu kepada keluarga, akhirnya dia berhutang sampai 5 juta. Akhirnya dia banyak menanggung hutang disebabkan karena perbuatan israf dalam infaknya. Maka sifat ibadur rahman apa tadi? Wa idza anfaqu walladzina idza anfaqu lam yusrifu, tidak israf. Wa lam yakturu, tidak juga menahan diri. Artinya apa? Ketika dia punya uang untuk nyumbang 500.000, maka dia sumbangkan 500.000. Oh enggak, anak 20.000 aja lah. Contohnya. Pelit berarti dia. Tidak pelit dan tidak juga berlebih-lebihan. Tidak pelit dan tidak juga berlebih-lebihan. Contoh ini, contoh mudah saja. Ini biasanya berkaitan dengan suami contohnya. Suami itu ketika menginfakkan hartanya, dia harus tahu infak harta nomor 1 itu kepada siapa? Istri dan anaknya. Ketika istri dan anaknya sudah terpenuhi cukup nafkahnya, kemudian ada kelebihan hartanya, maka berikutnya adalah kepada orang tuanya. Itu urutannya jemaah. Orang tuanya sendiri maksudnya. Orang tuanya dia sendiri, orang tuanya suami sendiri. Ya, begitu pula harta perempuan. Harta perempuan itu kalau perempuan punya harta, di nafkah pertama itu untuk dirinya, tidak untuk anaknya ya. Anaknya bukan tanggungan dia. Untuk dirinya baru kemudian untuk orang tuanya kalau ada kelebihannya. Kita udah bahas itu masalah nafkah. Ya. Ketika harta itu cukup untuk keluarganya saja, untuk anak dan istrinya saja, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menafkahi kedua orang tuanya. Bukan berarti tidak berbakti. Kadang orang berbakti fulus terus. Padahal berbakti itu bisa ditelepon tiap hari, diberikan waktu untuk bicara, berkomunikasi dengan baik, itu kan termasuk berbakti. Minta udzur kepada orang tua jika memang kita belum bisa memberikan harta kepada mereka. Dan ini tidak tercela. Jangan israf. Jangan israf. Ya, kita tidak mampu contohnya dalam memberikan orang tua. Ya, kemudian kita berusaha memberikan orang tua padahal sebenarnya nggak urgen-urgen sekali gitu loh. Kan kadang ya orang tua itu kan kadang ada yang memang sudah berkecukupan sehingga tidak urgen juga kalau dia menerima pemberian dari anaknya. Maka anak berusaha berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Berhutang. Padahal orang tuanya tidak kekurangan contohnya. Maka ini termasuk bagian dari israf. Ya sudah, minta udzur. Berarti Ustaz tidak mengajarkan berbakti. Enggak. Berbakti itu sesuaikan dengan kemampuan juga. Kan kita tidak boleh perhitungan kepada orang tua. Kalau kita mampu, nggak boleh perhitungan. Anda punya uang 5 miliar, Anda kasih 100 juta, Anda usah ngitung. Udah, ibu minta berapa? 500 juta, kasih. Kalau duitnya berapa? 5 miliar, anak istri sudah selesai. Begitu. Terkadang ini salah satu bentuk kesalahannya. Terkadang seorang suami lebih mendahulukan nafkah untuk orang tuanya daripada anak dan istrinya. Wallahi para jamaah ya. Hukum asalnya, anak itu tidak akan pernah ditanya tentang nafkahnya kepada orang tuanya. Ya, yang ada adalah selama anak masih jadi tanggungan orang tua, orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Ya, makanya memberi kepada orang tua itu bukan nafkah, itu adalah bakti, berbakti kepada orang tua. Dan berbakti itu bergantung pada kemampuan dan uraf. Kemampuan dan uraf. Ya, bergantung pada kemampuan dan uraf. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan yang sudah lama ini sebenarnya. Kapan seorang anak itu wajib memberikan kepada orang tua sebagai bentuk nafkah? Pertama, ketika orang tua benar-benar tidak mampu. Yang kedua, ketika anak itu benar-benar mampu. Ketika orang tua kondisinya mampu orang tua mampu.
Tapi anak tidak mampu, maka tidak ada kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, memberikan harta kepada orang tuanya. Ini kita bahas harta loh, bukan birrul walidain dengan cara yang lain, tidak. Begitu pula, kalau orang tua tidak mampu dan anak juga tidak mampu, maka tidak ada kewajiban juga bagi anak untuk memaksakan diri. Ya udah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ustaz, apakah juga menantu menanggung nafkahnya mertua? Tidak. Tidak ada kewajiban menantu itu memberikan nafkah kepada mertua. Menantu yang baik akan memberikan kebaikan kepada mertuanya. Tapi bukan berarti dia menanggung nafkah bagi mertuanya. Apalagi menanggung hutang mertuanya. Itu nggak ada kewajiban. Berarti ini menantu durhaka. Enggak, itu mertua durhaka itu. Bukan menantunya yang durhaka, mertuanya yang durhaka. Dia yang berhutang, menantunya pula yang dipaksa. Gak boleh seperti itu. Apalagi kalau menantunya hidup pas-pasan. Dijelek-jeleinnya, ini menantu gak pernah ngasih duit kepada saya. Ya, namanya menantu hidup apa? Bukan berkecukupan, pas-pasan. Untuk anak dan istrinya, maka mertua seharusnya dia menyadari hal tersebut. Tidak boleh memberatkan menantunya, tidak boleh. Haram hukumnya. Inilah bagaimana syariat mengelola tentang harta jemaah. Ya, membelanjakan harta. Tidak boleh israf dan tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh juga bersikap pelit. Karena pelit juga tercela, berlebih-lebihan juga tercela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu Isya sudah tiba. Setelah ini kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dinu yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, agama itu mudah dan tidak ada yang memberatkannya kecuali pasti kalah. Ya, fasaddidu. Saddidu itu mintalah keteguhan hati dalam menjalankan syariat supaya tidak malas. Wa qaribu, dan berusahalah untuk menyamai orang-orang terdahulu dalam kebaikan. Wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beribadah. Jangan dibuat lari. Itu patokan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena dalam menjalankan syariat pun demikian. Jangan memberatkan diri. Ikuti saja sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu paling sederhana. Kalau Nabi melakukan ya kerjakan, Nabi tidak melakukan ya jangan. Pada saat Nabi alaihi salatu wassalam itu istrinya wafat, maka jangan berlebih-lebihan. Nabi tidak berlebih-lebihan untuk membuat acara-acara yang tidak ada syariatnya. Ketika Utsman bin Affan istrinya wafat, Utsman tidak membuat acara apapun. Padahal Utsman bin Affan rekeningnya masih ada sampai sekarang. Yang menunjukkan apa? Agama Islam itu sederhana, tidak dibangun di atas kesulitan. Betapa banyak kita menjumpai orang-orang yang terlilit hutang hanya untuk melaksanakan amaliyah kebid'ahan. Ya atau tidak? Ya. Bahkan terjebak dengan rentenir. Karena sebab apa? Dia na'udzubillah, melakukan kebid'ahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebid'ahan itu berlebih-lebihan dalam melakukan syariat dan memberatkan diri. Ya. Maka pertanyaannya satu untuk kita ini. Kita ini menjadi manusia yang beragama Islam atau kita ini menjadi manusia yang berormas, gitu saja. Kenapa? Karena terkadang itu mengakibatkan seorang memberatkan diri. Memberatkan diri dalam pelaksanaan syariat. Padahal syariat tidak memerintahkan diperberat. Karena sebab apa? Aturan. Aturan dari mana? Yang tidak ada unsurnya dari syariat.
Bahkan tidak ada sunnahnya, wala dalil, nggak ada. Maka ini memberatkan diri dan hukumnya adalah haram. Contoh lagi adalah orang berhaji. Ketika orang berhaji itu tidak kuat untuk haji, jangan memberatkan diri untuk haji. Nggak ada fulusnya, jangan memberatkan diri. Dia memberatkan diri dengan cara apa? Cari hutangan, talangan haji. Sehingga setelah itu apa? Dia kebingungan untuk membayar. Nah, ini tercela juga. Tercela. Tercelanya apa? Dia memberatkan diri dalam syariat. Kemudian di sisi lain, dia menempuh cara-cara yang haram yang menyebabkan hajinya tidak berpahala. Bisa jadi hajinya tidak diterima karena menggunakan uang-uang yang haram. Itulah sikap berlebihan tidak pernah ada tempat dalam syariat Islam. Cara syariat Islam tidak dibangun di atas sifat ghulu, berlebih-lebihan atau memberatkan diri dalam menjalankannya. Justru Allah memudahkan semuanya dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi para hamba-hambanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda wasaddidu. Dalam beramal kita ini selalu meminta kepada Allah keteguhan dan keistiqomahan. Karena kita tahu bahwasanya iman kita ini naik turun sebagaimana hati yang selalu berbolak-balik. Minta kepada Allah as-sadat, yaitu keteguhan hati. Allah teguhkanlah kami di atas agamamu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itu termasuk minta as-sadat, yaitu keteguhan. Nah, dalam beramal pun demikian, kita harus teguh dalam beramal. Jadi sebenarnya tuntutan utama, tingkatan paling tinggi dalam sholat itu ketika kita fokus dari takbir sampai salam. Itu fokus, Pak. Dari takbir sampai salam. Fokus terus. Nggak ada kemana-mana. Wah, itu baru beramal soleh dengan sadat. Apa sadat? Sadad, yaitu dengan keteguhan. Kira-kira bisa nggak kita mencapai derajat itu? Susah, Pak. Susah, baru sholat aja setan udah datang. Mau sholat, setan udah datang. Dipikirin ini, yang ngantuk lah, yang begitulah, hilang fokus kita. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, syariat itu tahu kalau kita ini nggak bakal nyampe pada tingkatan sholat itu fokus sadat itu tadi, nggak bisa. Apa kata Nabi? Wasaddidu wa qaribu. Qaribu itu artinya dekati saja, berusaha untuk mendekati level itu. Ya kalau kita lagi sholat terus kepikiran lain-lain, segera kembali ke sholat kita. Jangan dibatalkan. Jangan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder, jangan. Kembalikan saja kita kepada sholat kita. Oh iya, saya lagi sholat. Udah, lanjut sholat lagi. Hilang fokus lagi, lanjut lagi. Hilang fokus, balik lagi. Jangan hilang kemana-mana. Jangan. Bisa hilang khusyuk kita, tumakninahnya, malah batal sholat kita. Jangan. Dan Allah memberikan pahala sesuai dengan usaha hamba. Iya. Dan Allah itu maha tahu kok. Ya Allah, saya ini sholat, ya Allah, full konsentrasi, tidak bisa. Saya berusaha untuk terus kembali kepada konsentrasi sholat saya. Maka berikanlah pahala itu kepada usaha saya. Bisa jadi Allah memperbesar usaha kita, memperbesar pahala, bukan semata-mata karena sholat kita. Disebabkan karena usaha kita untuk senantiasa fokus ketika sholat. Meskipun kadang hilang-hilangan. Iya. Maka syariat itu ketika ditanya, Rasulullah, kalau seandainya, sahabat itu ketika bertanya, kalau seandainya saya sholat, kemudian saya kepikiran lain-lain, gimana? Kata Nabi SAW, kembalilah kepada sholat. Fokus lagi. Begitu pula ketika puasa, kita nggak akan bisa sampai pada derajat sadat. Susah untuk sampai itu. Minimal apa? Qaribu. Ya udah, kerjakan sunnah-sunnahnya puasa. Kalau ada maksiat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baca Quran pun begitu. Nggak bakal, Pak, kita ini bisa baca Quran fokus setiap hari 1 juz. Anak pengen ikut sunnahnya Rasul Ustaz. Hatam Quran 1 bulan 1 kali. Masya Allah. Berarti 1 hari berapa? 1 juz. Sulit, Pak, untuk nyampe derajat sadat. Meskipun sudah lancar, meskipun sudah hafal Quran. Sulit loh untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz baca, bukan setor hafalan. Orang kalau setor hafalan, itu 30 juz. Apa maksudnya? Murajaah 30 juz, 30 hari, itu bisa. Tapi kalau suruh baca Quran, tahan-tahanan dia, belum tentu. Fokus terus.
Lihat Quran, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, begitu. Beda baca, beda ngafal, beda. Beda ngafal, baca beda. Baca itu yang bernilai satu huruf 10 pahala, itu baca. Bukan ditutup Qurannya karena saya sudah hafal saya baca. Enggak, dilihat Qurannya. Itu sulit jemaah. Meskipun sudah hafal 30 juz, sulit sunnah itu. Kita nggak akan sampai pada derajat sadat karena kita bukan sahabat. Minimal apa? Qaribu. Qaribu apa? Ngaji. Pokoknya buka Quran sehari itu meskipun cuma 5 ayat. Baru pada subuh alif lam mim, udah berat, balik pulang ke rumah. Niat hati waktu syuruk. Mana syuruk enggak syuruk. Pulang syuruk dewe. Nah, ada. Makanya kita ini kalau belum bisa mencapai pada level yang tinggi, minimal kita mendekati saja. Iya jemaah. Dan ingat ya, yang terakhir ya. Ingatlah bahwasannya beribadah itu butuh keahlian. Betul. Dan keahlian orang dalam ibadah itu beda-beda. Nah, bisa Pak kita mengatakan semua jamaah as-solihin wajib sholat malam. Tidak bisa Pak. Ada orang yang memang dimudahkan oleh Allah untuk sholat malam. Itu pun cuma 2 rakaat tahajud, 1 witir. Gitu loh. Ada yang dimudahkan begitu? Ada yang dimudahkan 11 rakaat? Ada. Ada orang yang tidak dimudahkan untuk sholat malam, tapi mudah untuk sedekah? Ada. Ada orang yang tidak dimudahkan oleh Allah jalan sedekahnya, tapi dia dimudahkan oleh Allah untuk jalan baca Qur'annya. Ada. Dan itulah kata Nabi SAW, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan langkahnya, jalannya sesuai dengan keahliannya. Nah kita ini kalau ahli sedekah yang banyak, pertahankan sampai meninggal, sampai wafat itu. Sudah, adapun sholat sunnahnya dijalani pelan-pelan. Begitulah. Ya, inilah syarat Islam yang begitu mudah. Semoga Allah mudahkan kita dan langkah kita dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.